Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Giriansyah dengan NIM 1831501109 dengan mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Budi Luhur. Merumuskan visi dan misi. Tujuannya menyusun visi, membedakan antara visi dan misi, menyusun strategi intake, menyusun visi yang baik atau vision of success, deskripsi dan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dalam mencapai potensi sepenuhnya. Memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Menyusun visi ideologi inti, menunjukkan posisi yang ekstensi, menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting. Terdiri dari dua unsur, satu nilai inti atau sistem yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip. 2. Tujuan inti, alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Menggambarkan masa depan, visi harus big, high, audacious goal. Organisasi harus memiliki tujuan goals yang besar, panjang, dan kuat. Dibutuhkan juga suatu gambaran yang hidup selain BHAG. Table ideologi inti, core ideologi, nilai inti, core value. Isinya mengangkat budaya status nasional Jepang, menjadi pioner, tidak meniru yang lain, mengerjakan yang dianggap tidak mungkin, mendorong kemampuan dan kreativitas individu. Tujuan inti atau core purpose, merasakan kenikmatan inovasi dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesenangan masyarakat luas. Menggambarkan masa depan, tujuan yang besar, panjang, dan kuat. BHAG, menjadi perusahaan yang dikenal sebagai pengubah citra dunia mengenai produk buatan Jepang. Gambaran yang hidup atau vivid description. Isinya, kami akan menciptakan produk yang menembus dunia. Kami akan menjadi perusahaan Jepang yang pertama kali memasuki pasar Amerika. Kami akan berhasil mengembangkan teknologi di mana perusahaan Amerika tidak bisa melakukannya. 50 tahun dari sekarang, nama dan merek perusahaan kami akan terkenal di dunia dan akan bersaing dalam inovasi dan kualitas dengan perusahaan maupun di dunia. Made in Jepang akan berarti sesuatu yang baik dan tidak jelek. Menyusun 4 visi. 1. Dibangun berdasarkan nilai inti. 2. Visi perlu mengelaborasi tujuan organisasi. 3. Visi perlu memasukkan gambar singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. 4. Visi perlu merumuskan sasaran umum. Misi, definisinya adalah suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi. Pernyataannya, misi bersifat eksternal, fokus pada pasar dan pelanggan dan spesifikasi pada perusahaan tertentu. Organisasi dibedakan berdasarkan misinya, yaitu berorientasi. Definisi misi: suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka
harapkan untuk mencapai visi organisasi. Pernyataannya, misi bersifat eksternal, fokus pada pasar dan pelanggan, dan menspesifikasi pada usaha tertentu. Organisasi dibedakan berdasarkan misinya, yaitu berorientasi laba atau nirlaba. Misi, jenis organisasi berdasarkan misi. 1. Organisasi berorientasi laba. 2. Asosiasi. 3. Organisasi jasa. 4. Organisasi Commonwealth atau persemakmuran. Strategi intens. Strategi intens menggambarkan suatu sikap yang agresif dalam menjalankan strategi yang tidak menjadi bagian dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dari suatu perusahaan dalam mencapai strategi fit sebuah strategi. Sasaran misi. Perusahaan dalam konteks beberapa wilayah kunci dan sasaran. Sasaran tidak spesifik, tujuan objektif, tujuan mendefinisi sasaran. Organisasi harus mempunyai tujuan dalam setiap area sasaran sebagian berikut. 1. Market standing. 2. Inovasi. 3. Produktivitas. 4. Pengukuran fisikal dan keuangan. 5. Profitabilitas. 6. Kinerja manajer dan pengembangan. 7. Kinerja dan sikap pekerja. 8. Tanggung jawab sosial. Tujuan strategik. Objektif. 1. Tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan SWOT perusahaan dalam perspektif arah strategik. 2. Tujuan mencakup atribut yang dilihat, indeks untuk mengukur kemajuan target atau hambatan, dan kerangka waktu untuk bisa mencapai target atau mengatasi masalah. 3. Tingkat tujuan strategik, menengah, dan operasional. Komponen misi, sasaran, tujuan, dan kebijakan strategik. Bisnis, pasar, pangapasar 20%, return on investment. Formulasi dan safari strategi. Tujuan menjelaskan definisi sukses dalam dunia bisnis, menerangkan hakikat strategi, terutama bagaimana memformulasikan strategi dan memilih strategi dari berbagai macam perspektif. Menguraikan safari strategi yang menjelaskan strategi dari perspektif 10 mazhab sejarah pemikiran strategi berdasarkan perspektif formasi strategi dan analoginya di Taman Safari. Dapat dilihat dari presentasi perusahaan yang diukur dari kemampuannya memberikan tambahan nilai, yaitu menciptakan output yang bernilai lebih dari biaya input yang digunakan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menciptakan kapasitas khusus pada hubungan yang dibuatnya, dan juga perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang mampu memaksimalkan nilai dari kekhususannya. Formula sukses: A kali B kali C kali D sama dengan 1. A itu alat, B itu bekerja, C itu cita-cita, dan D itu adalah doa. Unsur dari A, B, C, D semuanya harus bernilai 1. Bila unsur A, B, C, D tersebut tidak terpenuhi salah satu atau semuanya, maka ia akan bernilai 0 atau gagal. Sukses bagi perusahaan. Karakteristik perusahaan yang sukses: pemberian pelayanan berkualitas tinggi dan perusahaan, inovasi dalam merespon secara cepat keinginan konsumen, memiliki visi jangka panjang, kesehatan finansial, keberhasilan yang membuat perusahaan lain untuk menirunya. Keunggulan khusus diambil dari karakteristik yang tidak memiliki perusahaan lain.
harus memiliki faktor berkelanjutan dan kesesuaian. Berkelanjutan apabila dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kesesuaian apabila eksklusif mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang mampu mempunyai keunggulan tersebut. 3 faktor kinerja perusahaan yang sukses. 1. Inovasi. 2. Arsitektur atau desain. 3. Reputasi. Formula strategi isu sukses merupakan lingkup strategi korporat, pilihan bisnis, pasar, aktivitas perusahaan. Strategi bersaing, posisi perusahaan relatif dibandingkan para pesaingnya dalam pasar yang dipilih. Penggolongan mazhab. 1. Pendekatan perspektif mencakup mazhab desain, mazhab perencanaan, mazhab positioning. 2. Pendekatan deskriptif mencakup mazhab kewirausahaan, mazhab kognitif, mazhab pembelajaran, mazhab kekuatan, mazhab budaya, dan mazhab lingkungan. 3. Mazhab konfigurasi. Mazhab ini berusaha mencari penyatuan, mengelompokkan berbagai elemen dari strategi ke dalam tahap khusus, menjelaskan proses sebagai sebuah transformasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.